Halo teman-teman semua, selamat datang di Edukasi Masyarakat Peduli Obat Dagu Sibu dari kelompok 4 KKN BBM 64 Universitas Airlangga. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Shinin dari Fakultas Farmasi Universitas Airlangga. Hari ini saya akan membagikan informasi kepada teman-teman semua mengenai Dagu Sibu obat. Yuk, langsung kita mulai saja. Nah, apa saja sih yang akan kita bahas kali ini? Yang pertama adalah definisi dari obat dan Dagu Sibu. Yang kedua, pembahasan mengenai Dagu Sibu. Dan yang terakhir adalah kesimpulannya. Pertama, kita akan membahas tentang definisi dari obat dan Dagu Sibu ya teman-teman. Apa sih obat itu? Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 4 Tahun 2018, obat adalah bahan atau paduan bahan termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia. Nah, kalau Dagu Sibu merupakan akronim dari dapatkan, gunakan, simpan, dan buang, di mana diterapkan dalam upaya bersama untuk mewujudkan kepedulian, kesadaran, pemahaman, dan keterampilan masyarakat dalam menggunakan obat secara tepat dan benar. Sekarang, yuk kita bahas mengenai Dagu Sibu satu persatu ya teman-teman. Pertama adalah yakni dapatkan obat dengan baik dan benar. Diawali dengan tempat kita mendapatkan obat yang terjamin keamanan dan kualitasnya, yakni di sarana resmi seperti apotek, toko obat berizin, klinik, dan rumah sakit. Lalu, apa saja yang harus kita perhatikan saat mendapatkan obat ya? Nah, diantaranya adalah nama obat serta indikasi. Apakah telah sesuai dengan apa yang kita butuhkan? Contohnya, apabila kita merasakan pusing, tentu kita akan berusaha mendapatkan obat untuk menghilangkan pusing. Maka, pastikan obat tersebut sesuai untuk mengatasi gejala yang kita alami. Selanjutnya adalah logo obat, di mana pada kemasan obat terdapat logo berupa tanda lingkaran sebagai identitas golongan obat. Contohnya adalah obat bebas dengan logo hijau, obat bebas terbatas dengan logo biru, obat keras dengan logo merah bertuliskan huruf K yang juga digunakan untuk penandaan obat wajib apotek dan obat psikotropika. Lalu yang terakhir adalah obat narkotika dengan logo palang medali merah. Obat bebas merupakan obat yang dapat dibeli secara bebas tanpa resep dokter. Obat bebas terbatas merupakan obat yang dapat dibeli secara bebas tanpa resep dokter namun mempunyai peringatan khusus dalam penggunaannya. Obat keras merupakan obat yang hanya dapat dibeli dengan resep dokter kecuali obat wajib apotek. Dan yang terakhir, obat narkotika merupakan obat yang hanya dapat dibeli dengan resep dokter dan dapat menyebabkan ketergantungan. Selanjutnya adalah NIE atau nomor izin edar atau nomor registrasi. Kenapa sih hal ini penting? Karena untuk memastikan obat telah terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan secara resmi, sehingga obat dapat dijamin aman, berhasiat, dan bermutu. Pengecekan ini dapat dilakukan dengan memasukkan nomor registrasi yang ada pada kemasan pada kolom di situs cekbppom.pom.go.id. Selanjutnya adalah tanggal kadaluarsa yang merupakan aspek penting lainnya yang menandakan apakah obat masih terjamin kualitasnya atau tidak. Lalu ada aturan pakai. Pastikan informasi mengenai cara penggunaan obat mudah dipahami. Apabila mengalami kesulitan, dapat bertanya langsung dengan apoteker mengenai hal tersebut. Dan yang terakhir adalah kemasan obat. Pastikan obat yang kita dapatkan dalam kondisi yang baik seperti masih tersegel dengan baik atau warna dan tulisan pada kemasan tidak luntur. Contohnya seperti di samping nih teman-teman semua. Ada nama obat, indikasi, logo obat, nomor registrasi, tanggal kadaluarsa, aturan pakai, aturan penyimpanan, dan tentunya pastikan kemasan obat dalam kondisi baik ya. Selanjutnya yang kedua yakni GU. Gunakan obat dengan baik dan benar. Pertama, membaca aturan pakai sebelum menggunakan obat. Dan selanjutnya, menggunakan obat sesuai aturan pakainya. Seperti contoh di samping nih teman-teman. Karena tertulis sekian sendok takar dalam sekian kali sehari, berarti gunakanlah sendok takar yang sesuai saat mengkonsumsi obatnya ya. Adapun obat yang bertuliskan kocok dahulu sebelum diminum, atau habiskan antibiotik, maka patuhi aturan tersebut ya. Ini demi keselamatan kita bersama. Yang ketiga adalah obat bebas dan obat bebas terbatas tidak digunakan secara terus-menerus. Jika sakit berlanjut, segeralah hubungi dokter. Teman-teman tentunya masih ingat kan bagaimana membedakan obat berdasarkan golongannya? Selanjutnya, tidak menggunakan obat orang lain meski gejala sakitnya sama. Lalu, apabila muncul efek samping yang tidak diinginkan, hubungilah vaskes terdekat.
Terakhir, tanyakan pada apoteker untuk mendapatkan informasi penggunaan obat yang lengkap. Selanjutnya, yang ketiga ada C, simpan obat dengan baik dan benar. Yang pertama tentunya kita harus membaca dan mengikuti aturan penyimpanan obat pada kemasan. Contohnya di samping ada tulisan simpan pada suhu di bawah 30 derajat Celcius dan terlindung dari cahaya. Maka kita harus pastikan obat tersebut disimpan pada suhu ruangan dan jauh dari cahaya matahari langsung ya teman-teman. Lalu, menyimpan obat jauh dari jangkauan anak-anak, menyimpan dalam kemasan asli dengan etiket yang masih lengkap dan wadah tertutup rapat. Terakhir, memeriksa tanggal kadaluarsa dan kondisi obat secara berkala. Selanjutnya adalah BU, yakni buang obat dengan baik dan benar. Pertama, menghilangkan semua label dan etiket dari kemasan obat, memisahkan obat dengan kemasannya, dan membuang kemasan obat baik dalam bentuk dus, blister, strip, bungkus lain, setelah dirobek atau digunting. Yang terakhir, membuang obat. Apabila berbentuk padat seperti tablet, maka dihancurkan terlebih dahulu sebelum dicampur dengan tanah atau bahan kotor lainnya. Masukkan ke dalam plastik dan buanglah di tempat sampah. Apabila berbentuk cairan yang bukan antibiotik, maka obat diencerkan terlebih dahulu sebelum dibuang ke saluran pembuangan air. Apabila berbentuk cairan antibiotik, maka buanglah obat bersama dengan wadahnya dengan menghilangkan label terlebih dahulu. Nah, berdasarkan poin-poin sebelumnya, alangkah baiknya saat kita mendapatkan obat, yuk cerdas dengan bertanya 5O. Obat ini apa nama dan kandungannya? Obat ini apa khasiatnya? Obat ini berapa dosisnya? Obat ini bagaimana cara menggunakannya? Dan obat ini apa efek sampingnya? Nah, tidak terasa kita sudah ada di poin terakhir, yakni kesimpulan. Kesimpulan pada kesempatan kali ini adalah setiap obat memiliki manfaat, namun dapat menyebabkan hal yang tidak diinginkan apabila tidak digunakan secara cerdas dan bijak. Karena hal ini akan menyangkut keselamatan diri kita sendiri, orang lain, dan tentunya lingkungan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Stay safe, stay healthy, and see you next time.